Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas materi mengenai cara balik nama sertifikat tanah karena proses jual beli. Materi ini saya akan bahas lebih lanjut, namun perlu saya sampaikan bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dan saya sampaikan dalam video pembelajaran ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Oke rekan-rekan semua, kita akan coba mulai masuk ke dalam pembahasan cara balik nama sertifikat tanah karena proses jual beli. Materi ini itu sebetulnya materi ini merupakan buah karya Nafiatul Munawwaroh SHMA dalam artikelnya di hukumonline.com. Untuk mulai pembahasan, kita coba ambil contoh, misalnya saya baru membeli tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM dan mau coba balik nama sertifikat tanahnya itu ke atas nama saya. Tapi karena tempat tinggal penjual sekarang itu sudah beda pulau atau jauh, nah apakah bisa balik nama sertifikat tanpa penjual? Dan bagaimana cara mengurus balik nama sertifikat tanah itu? Serta berapa biaya yang perlu saya keluarkan? Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Cara mengurus balik nama sertifikat tanah. Itu kita mulai dari pertama, kita membuat akta jual beli AJB-nya ke PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Itu yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah membuat akta jual belinya antara penjual atau pemilik tanah dengan kita pembeli. Balik nama sertifikat tanah karena jual beli itu merupakan bagian dari perubahan data yuridis berupa peralihan hak karena jual beli. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli itu hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta jual beli atau AJB yang dibuat oleh PPAT, karena PPAT itu adalah pejabat resmi yang ditunjuk ya, yang berwenang untuk membuat aktanya. Akta juga bisa tidak dibuat oleh PPAT dalam keadaan tertentu. Itu untuk daerah-daerah terpencil yang belum ada penunjukan PPAT-nya. Tapi mereka didaftarkan pemindahan hak atas tanah oleh kepala kantor pertanahan dengan dibuktikan oleh akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kepala kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Pembuatan akta jual beli dihadiri para pihak yang melakukan jual beli itu dan disaksikan minimal 2 saksi. PPAT selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani AJB itu harus menyampaikan aktanya dan dokumen terkait untuk didaftarkan ke kantor pertanahan. 2. Membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB ini menurut pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Salah satu objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah yang meliputi pemindahan atau peralihan hak karena jual beli. Jadi dalam peralihan hak atas tanah, yang menerima hak atas tanah tersebut atau pembeli itu dikenakan pajak berupa BPHTB. Pendaftaran tanah sendiri baru akan dilakukan oleh kantor pertanahan itu apabila BPHTB tersebut sudah dibayar lunas dan dibuktikan dengan tanda bukti store BPHTB. Setelah proses tersebut, yang ketiga adalah registrasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, langkah selanjutnya kita perlu melakukan registrasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional dengan melengkapi dokumen-dokumen syarat balik nama.
Adapun syarat-syarat balik nama sertifikat yang perlu kita siapkan ada di pembahasan berikutnya. Berikut adalah syarat balik nama sertifikat tanah. Pertama, yang perlu kita lengkapi itu adalah formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Ketiga, fotokopi identitas pemohon, KTP, KK, dan kuasa apabila dikuasakan. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagian badan hukum. 5. Sertifikat asli. 6. Akta jual beli dari PPAT. 7. Fotokopi KTP dan para pihak penjual, pembeli, dan atau kuasanya. 8. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 9. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Selain ke-9 poin tersebut yang telah saya sebutkan tadi, kita juga perlu memperhatikan pertama identitas diri, yang kedua itu luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Ketiga, pernyataan tanah tidak sengketa, dan terakhir pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Terkait biaya balik nama sertifikat tanah, itu ada beberapa ketentuan ya. Pertama, biaya PPAT. Biaya PPAT ini adalah biaya untuk proses pembuatan AJB-nya. Nah, menurut pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 2016, uang jasa atau honorarium PPAT atau PPAT sementara termasuk biaya saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Yang kedua itu ada biaya BPHTB. BPHTB itu sendiri dikenakan berdasarkan nilai perolehan objek pajak yang ditetapkan salah satunya dari nilai transaksi jual beli. Adapun jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran BPHTB sama dengan NJOP dalam pengenaan PBB tahun terjadinya perolehan. Perlu kita ketahui bahwa tarif BPHTB paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan perda masing-masing daerah. 3. Biaya mengurus balik nama di BPN. Untuk mengurus balik nama di BPN, biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Itu ada rumusnya, nilai tanah per meter persegi dikali luas tanah meter persegi dibagi 1000 plus biaya pendaftaran. Ini misalnya nilai tanah per meter persegi adalah 1 juta dengan luas 100 meter persegi, maka kita perlu membayar biaya sebesar Rp150.000. Nah, untuk pertanyaan di atas itu mengenai balik nama sertifikat tanah tanpa penjual, itu perlu kita cermati apakah sebelumnya itu kita telah membuat AJB atau belum. Jadi saya bisa menelisik lagi dari berdasarkan artikel justika.com itu dengan judul "Bisakah balik nama sertifikat tanah tanpa penjual?". Di sana diterangkan bahwa jika kita sudah memiliki AJB yang dibuat oleh PPAT, maka kita hanya perlu melihat salinan AJB tersebut yang memuat identitas penjual dan data yang ada. AJB sendiri merupakan dokumen yang membuktikan bahwa sudah ada pengalihan hak atas tanah dari penjual pada pembeli.
Demikian rekan-rekan semua pembahasan kita mengenai materi kali ini dengan judul cara balik nama sertifikat tanah karena jual beli. Kita akan coba bahas materi-materi berikutnya dalam video pembelajaran kita pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.